apa yang dirubah apanya? Dirubah rumahnya, dirubah apanya? Tembok sama atap. Plaster belum. Oh ya, nanti kami berjalan plaster sendiri. Ya, terima kasih. Ini Bapak Presiden, gimana sudah jadi lebih baik? Apa yang dirubah apanya? Dirubah rumahnya, dirubah apanya? Tembok sama atap. Plaster belum. Oh ya, nanti kami berjalan plaster sendiri. Ya, terima kasih. Berada di Embung Saina di Kabupaten Rotendao. Kita pemerintah telah membangun 74 embung di sini, 74 embung hanya di Kabupaten Rotendao. Dan kita melihat tadi di sekitar embung ini masyarakat menyambut dengan membuat sawah-sawah baru, kemudian menanam di atas ini bisa kita lihat menanam jagung. Di bawah tadi saya lihat padi-padi sudah mulai ditanam. Saya kira apa yang kita bangun ini disambut masyarakat dengan hal yang produktif. Produktivitas inilah yang kita harapkan nantinya di Kabupaten Rotendao produksi beras melimpah, surplus sehingga bisa dipakai untuk daerah yang lain. Dan tadi Pak Bupati sudah menyampaikan di sini sudah surplus, sudah diambil Bulog. Dan ini yang kita harapkan akan terus meningkat produksi beras di Kabupaten Rotendao. Hadirnya embung ini sejauh apa sih Pak untuk mengurangi kekeringan? Yang pertama jelas tadi untuk menyiapkan pengairan air baik untuk sawah maupun untuk kebun, tapi juga untuk peternakan. Coba nanti lihat kalau udah sore-sore akan banyak hewan-hewan ternak masuk ke sini. Untuk apa? Air. Kuncinya di NTT, di Kabupaten Rotendao, kuncinya satu, hanya air. Kalau air ada, saya kira urusan pertanian, urusan kebun, juga air baku saya kira akan terselesaikan. Tapi dengan 74 embung yang sudah ada ini kita harapkan produktivitas pertanian pun juga akan meningkat. Ini masih ada pembangunan embung lagi. Tambah berapa Pak ini Pak yang 24 lagi di NTT? 74 ditambah 24 ya Pak? Iya. Enggak, 74 tuh hanya di sini loh. Oh, di sini. Hanya di Kabupaten Rotendao.
Kalau di NTT 1.100 embung-embung seperti ini. Saya kira memang kuncinya di situ. NTT kuncinya satu, air. Ya, Selesai kapan Pak itu Pak 1.100? apanya? Selesainya rampungnya kapan? Itu sudah ada, itu yang sudah dibangun itu loh. Ini ada tambahan lagi tadi yang kita sampaikan. Di bedah rumah yang dilakukan Sudah. Ini di Kabupaten Rotendao juga Bapak, kita telah bangun rumah-rumah di Kabupaten Rotendao, bedah rumah sebanyak berapa Menteri ya? 187 untuk tahun kemarin 2017. Tahun ini saya minta lipat 2 kali. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Cukup 400. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Makasih. Tiga tahun yang lalu saya datang ke Sabang, pulau paling barat, terluar di sebelah barat. Kemudian saya juga ke Merauke, sudah 2 kali. Kemudian setelah itu yang ketiga saya ke Pulau Miangas, yang pulaunya hanya dihuni oleh 230 kakak, pulau yang sangat kecil. Yang di situ juga telah kita bangun bandara baru sehingga masyarakat bisa memanfaatkan. Yang belum berarti yang paling depan di sebelah selatan, yaitu di Pulau Rote. Baru bisa saya kunjungi pada hari ini.
Kenapa semua ini kita kerjakan? Kita tahu semuanya, negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau yang terbentang dari barat, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya pernah terbang dari Banda Aceh menuju ke Wamena. Artinya dari ujung barat sampai ke ujung timur, memakan waktu 9 jam 15 menit. Yang belum saya lakukan adalah terbang langsung dari Pulau Rote menuju ke Pulau Miangas, itu belum. Jadi saya belum bisa cerita berapa jam. Dan karena hari ini kita sedang berada di Rote, saya sampaikan salam Ita Esa. Kita adalah satu. Satu dalam persaudaraan, satu dalam kebinekaan, satu bangsa dan satu tanah air. Dan saya senang para JP melaksanakan Rakornas di Rotendao. Dan tadi saya tanya ke Pak Bupati, beliau menyampaikan bahwa saya adalah presiden pertama yang datang ke Pulau Rote ini. Yang menyampaikan bukan saya loh ya, Pak Bupati. Jadi kalau nanti ada yang ngomong Pak, keliru Pak, nah, silahkan ke Pak Bupati. Apakah saudara-saudara sanggup untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Apakah saudara-saudara sanggup mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila? Apakah saudara-saudara sanggup untuk bekerja keras menjadikan Indonesia sebagai negara maju? Jangan sampai kita hanya menjadi negara berkembang terus dan tidak bisa melompat menjadi negara maju. Kita mempunyai potensi, kita mempunyai kekuatan untuk itu. Saya kira jawaban tegas dari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Saya yakin relawan para JP akan menjadi pelopor dari jalan perubahan menuju Indonesia sebagai negara maju. Dan untuk menuju ke negara maju kita harus membangun Indonesia. Dari yang sebelumnya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Bukan hanya membangun Jawa saja, bukan hanya Sumatera saja, tetapi kita bangun seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tidak ada daerah yang dilupakan. Tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang dianaktirikan dan dianak emaskan. Semuanya adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan masalah kedaulatan. Saya kira kita sudah 3 tahun ini, mungkin 7 ribuan kapal-kapal ilegal fishing yang dari asing, semuanya sekarang sudah nggak berani mendekat mencuri ikan di negara kita. Karena apa? Karena kalau berani nyuri ikan betul-betul ditenggelamkan oleh Bu Susi. Sudah ada 317 kapal yang ditenggelamkan oleh Bu Susi. Meskipun Bu Susi itu perempuan, tapi serem. Takut semuanya sama Bu Susi. Yang lain yang berkaitan dengan Blok Mahakam. Mulai Januari ini Blok Mahakam sudah 100% saya serahkan ke Pertamina. Ini kembali ke Ibu Pertiwi, saya serahkan kepada Pertamina. Dulu kita 1% aja enggak punya saham di situ. Sekarang 100% ini berikan ke Pertamina.
yang Freeport baru diurus. Kita ingin saham kita lebih besar. Tapi baru diurus, nanti kalau sudah rampung saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Udah 3 tahun kita negosiasi, alot banget. Nggak apa-apa alot, yang penting jangan kalah. Masa kitanya diberi berpuluh tahun, diberi 9,3% ini, coba diem saja semuanya. Yang ketiga yang berkaitan dengan masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sampaikan bahwa di beberapa daerah di Papua, kemudian Maluku Utara, Maluku, kemudian di Kalimantan Utara, harga BBM itu ternyata berbeda jauh dengan yang ada di Jawa, Sumatera, yang harganya 6.450. Saya pernah cek 2,5 tahun yang lalu di Wamena, harga pada keadaan normal 60.000 per liter, 60.000. Kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Itu di Wamena dan sekitarnya di Pegunungan Tengah. Dan saat itu juga setelah saya perintahkan kepada Menteri BUMN untuk menyelesaikan ini, kita minta ada yang namanya BBM satu harga supaya terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata bisa itu, tapi dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak akan. Itu pun 1,5 tahun baru bisa terrealisasi. Paksa terus, ditanyakan terus, dipaksa terus. Akhirnya, ya sekarang bisa dengan subsidi 800 miliar, ya nggak apa-apa subsidi 800 miliar. Kita udah berapa tahun subsidi 300 triliun juga nggak apa-apa, ini 800 miliar, nggak ada 1 triliun aja, ada yang mau ribut. Demi saudara-saudara kita yang ada di Papua, benar enggak? Demi saudara-saudara kita yang di Maluku Utara, di Kalimantan Utara yang harganya masih berbeda. Ini kan kita cari terus, di mana tempat-tempat yang masih harganya masih belum satu harga, dan masih banyak, saya lihat masih banyak, saya sudah dapat informasi. Inilah saya kira pembangunan ke depan yang tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Sering kita lupa bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ingatkan kepada semua orang, ke tetangga kita, ke saudara-saudara kita, ke rekan-rekan kita di kampung, di kota, bahwa pilihan politik boleh berbeda, silahkan. Tapi kita tetap satu bangsa dan tetap bersaudara sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kalau pilih pemimpin baik di kabupaten, di kota, di provinsi, silahkan. Baik di pilihan presiden, silahkan. Berbeda pilihan politik. Tapi setelah coblos, pilih yang terbaik, sudah kembali lagi sebagai saudara. Bukan sudah bertahun-tahun kita masih saling mencemooh, saling menyalahkan, saling mencela. Benar tidak? Ingatkan itu, terutama yang di media sosial. Jangan sampai kita ikut-ikutan mencela, ikutan menyalahkan, menjelekkan. Lupa bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ingatkan bahwa Ita Esa, kita adalah satu kesatuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup
secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Barat JP tahun 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.